Perkenalkan, nama saya Natasha Marcelina Ledo dengan NIM 236111023. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari mata kuliah karya ilmiah dengan topik prinsip dan struktur karya ilmiah. Yang pertama ada karya ilmiah. Karya ilmiah adalah memuat dan mengaji suatu karya yang memuat dan mengaji suatu masalah dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Isi dari sebuah karya ilmiah harus selalu fokus dan bersifat spesifik kepada sebuah bidang keilmuan secara mendalam. Yang berikut ada karakteristik karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama ada teori sebagai landasan berpikir. Artinya penulisan harus merujuk pada teori relevan sebagai dasar dari pemikiran mereka. Yang kedua ada lugas. Artinya, penulisan harus objektif dan jujur dalam menulis dan tidak membiarkan emosi pribadi mencampuri atau mempengaruhi penulisan mereka. Yang ketiga, ada logis. Hal ini berarti bahwa penulisan harus mengikuti logika dalam menulis dan menyusun karya ilmiah mereka. Yang keempat, ada efisien. Dalam hal ini, penulisan harus menggunakan kata dor, kalimat penting dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, ada tritif. Penulisan harus menyampaikan informasi secara ringkas agar pembaca tidak merasa bosan. Yang keenam ada objektif. Berdasarkan fakta, artinya penulisan harus objektif, di mana semua harus berdasarkan fakta tanpa manipulasi. Yang ketujuh ada sistematis, di mana penulisan harus mengikuti prosedur dan sistem serta aturan yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah mereka. Yang berikut ada prinsip-prinsip dasar. Yang pertama ada pemilihan topik, yang kedua ada pengumpulan informasi, yang ketiga ada penulisan naskah, sair kantor ilmiah, yang berikut yang pertama ada materializer. Persiapan ini bertumbuh dengan tahap fasial di mana penulisan menentukan topik dan tema. Yang kedua ada pengumpulan informasi, di mana penulisan menyiapkan bahan revisi seperti buku, sumber lainnya, topik 19 telah dia sesuai dengan penulisan yang dipilih. Yang ketiga ada perencanaan. Hal ini berhubungan dengan membuat kerangka singkat mengenai bujar dan manfaat dari penelitian serta penyusunan kajian pustaka. Yang ketiga ada pelaksanaan penyusunan instrumen penelitian, variabel, dan definisi operasional. Yang keempat ada penulisan draft, tahap mengembangkan revisi awal 49 lengkap dan tertulis. Yang kelima ada revisi tahap, di mana memperbaiki ide dalam kerangka baik, menggunakan atau menghilangkan bahan yang keenam ada penyunting, berhubungan dengan proses membaca, publis, diterapkan naskah agar siap dipublikasi. Yang kedelapan ada evaluasi. D ada tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada mencari kebenaran, jawaban atas suatu hal. Yang kedua ada memenuhi tugas dalam bidang studi. Yang ketiga menyampaikan gagasan. Yang keempat melatih ide dari berpikir. Yang kelima mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah. Yang keenam menyebarkan hasil penelitian pada masyarakat luas. Yang ketujuh menjadi yahana transformasi. Baik, sekian dari ringkasan yang saya buat. Terima kasih.